Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Madevini Agustini dari kelas 11 BPLG. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode dari project React, yaitu apa kabar yang telah saya buat. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan foldernya, yaitu ada folder public, src, dan ada file .env. Saya akan menjelaskan peran dari folder ini. Yang pertama itu ada folder public. Nah, folder public ini saya gunakan untuk menampilkan game HTML. Nah, di mana game HTML ini akan terlihat apabila tidak ada internet ataupun network. Lanjut ke bagian folder src. Di sini ada folder API, komponen, layout, page, style, utils, dan ada file app.css dan app.jsx. Lanjut kita akan ke bagian file .env. Nah, di sini file .env ini kepanjangan dari environment variables. Ini tuh dipakai untuk menyimpan nilai yang bisa berubah tergantung dengan kondisinya. Nah, ini tuh berisikan variabel dengan berawalan feed yang diikuti dengan underscore nama variabel kalian seperti Penny underscore API, dan dilanjutkan dengan base URL API yang dimana artinya semua request API akan mengarah ke sebagian sini. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke bagian API atau API.js. Nah, di sini ada const base URL. Nah, ini tuh untuk membuat variabel yang akan mengambil folder.env menggunakan parameter dari feed, yaitu import.meta. Lanjut ke bagian export. Function getPost. Nah, ini tuh artinya mengambil daftar artikel dengan sistem pagination. Nah, pagination ini adalah sistem teknik membagi konten panjang menjadi beberapa halaman. Nah, di sini ada page sama dengan 1. Nah, itu jika tidak ada parameter tersebut, maka akan default halaman pertama. Lanjut ke const sama dengan await page. Nah, ini tuh adalah melakukan request ke API menggunakan page. Lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah ada $base underscore URL. Nah, ini adalah halaman API dari API-nya. Ada page, $page. Nah, ini tuh page yang digunakan untuk menentukan halaman. Dan ada per page sama dengan 10. Nah, ini adalah untuk menampilkan 10 artikel per halamannya. Ini ada return res.json. Nah, ini tuh untuk mengembalikan hasil response dalam bentuk JSON. Lanjut ada bagian getPost detail ID. Nah, ini tuh akan mengambil detail satu artikel berdasarkan ID-nya. Lanjut const sama dengan await page. Nah, ini tuh akan melakukan request ke endpoint artikel dengan ID tertentu. Ini juga sama, ini tuh return res.json ini akan mengembalikan hasil respon dalam bentuk JSON. Lanjut ke bagian get related articles, kategori ID dan current ID.
Ini tuh akan mengambil artikel yang masih berhubungan. Lanjut ke bagian constraint. Nah, ini akan melakukan request ke API dengan beberapa parameter, yaitu ada kategori ID. Nah, kategori ID ini untuk mengambil artikel dengan kategori yang sama. Include ini mengecualikan artikel yang sedang dibuka. Dan limit ini membatasi jumlah artikel yang tampil, yaitu 3. Ini return akan mengembalikan hasil respon dalam bentuk JSON. Nah, lanjut kita ke bagian komponen. Nah, di sini ada bottom nav dan header. Di sini ada protected route. Nah, ini adalah ini adalah komponen daripada untuk menampilkan loginnya. Kita pertama ke bottom nav terlebih dahulu. Nah, di sini ini akan mengimport navlink dari untuk navigasi. Ini bottom nav pertama itu ada import navlink. Nah, ini tuh akan mengimport navlink dari React Rotterdam. Nah, navlink ini adalah untuk navigasi yang bisa mendeteksi statusnya aktif atau tidak. Lanjut ke bagian export. Nah, di sini ada export default. Ini tuh adalah komponen bottom nav. Lanjut ada counseling style. Nah, ini ada fungsi style dinamis untuk navlink is active sama dengan true jika rootnya sedang aktif. Nah, ini terdapat stylenya. Ini return jika dijalankan. Ini ada nav style. Nah, ini elemen nav sebagai kontainernya. Ini ada style di dalamnya. Nah, ini ada navlink to. Nah, ini tuh adalah link menuju halaman yang diklik. Lanjut kita ke bagian header. Di sini ada export default function header. Nah, ini adalah komponen dari header yang akan berisikan judul. Di sini juga ada header style. Nah, sini ada class name. Di sini akan menambahkan kelas yang dapat menambahkan style CSS di app.css. Di sini berisikan stylenya seperti apa headernya. Lanjut kita ke bagian mobile layout. Dari sini ada export default. Function ini itu adalah komponen dari mobile layout yang akan berisikan judul beserta anak atau halaman dari websitenya. Di sini ada headernya. Di sini akan memunculkan halaman mana yang akan diklik. Misal halaman home, maka akan bertuliskan home di header. Ini ada main, class name, mobile name. Nah, di sini akan membuat kelas yang bisa di style di app.css-nya. Di sini children. Nah, di sini tuh akan menampilkan halaman webnya atau isinya. Dan di bawahnya terdapat bottom nav yang akan menampilkan halaman untuk menampilkan bottom nav atau halaman dari webnya. Lanjut kita ke bagian
Baik, kita akan lanjut ke bagian untuk halaman login dan logoutnya. Nah, di sini ada komponennya, itu ada bagian protected root. Nah, di dalamnya ini ada import navigate from React Router DOM. Ini tuh akan mengimport navigate dari React Router DOM. Ada import is out authenticate. Nah, ini tuh mengimport is out ini dari folder details dan dari folder details dan file out. Nah, di sini lanjut ke bagian export default function ini. Nah, ini tuh adalah untuk melindungi halamannya. Nah, ada if. Nah, ini tuh jika belum login, maka dia akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini tuh jika dia sudah login, maka dia akan diperbolehkan untuk masuk ke halaman webnya. Lanjut kita ke bagian details, yaitu ada out.js. Nah, di sini ada cons user, berisikan username dan password. Nah, ini tuh username dan password ini akan disimpan di dalam codingan saja, jadi tidak menggunakan database, sesuai dengan arahan yang diminta. Lanjut ke bagian fungsi loginnya. Nah, ini tuh bagian if. Sini tuh akan mengecek apakah username dan password itu sesuai atau belum. Di local storage set item ini akan menyimpan status loginnya. Lanjut ke bagian fungsi logoutnya. Ini sama, yaitu ada local storage remove item. Nah, ini akan menyimpan status dari remove loginnya ini. Disimpan di dalam local storage. Ini ada export function is out. Nah, itu akan mengecek apakah user itu sudah login ataupun belum. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman login.jsx. Nah, pertama itu ada bagian import, ada import state, use navigate, login, dan import dari file CSS untuk menstyling halaman login. Lanjut kita ke bagian isinya, ada export default function login. Nah, ini tuh adalah komponen dari login, komponen dari loginnya. Lanjut ada cons navigate. Nah, ini tuh adalah inisialisasi navigasinya. Ada cons isi use state. Nah, ini tuh adalah state untuk menyimpan username yang diinput oleh user. Ada cons password. Ini state untuk menyimpan password yang diinput oleh user. Dan ini untuk state yang menyimpan pesan error jika loginnya itu gagal. Lanjut ke function handle login. Nah, ini tuh fungsi yang dijalankan saat form login itu di submit. Ada prevent default. Nah, ini tuh untuk mencegah reload halamannya.
lanjut ke bagian sukses. Nah, ini tuh memanggil fungsi login untuk mengecek username dan passwordnya. Lanjut sini. Nah, ini tuh jika login itu berhasil, maka akan mengarahkan ke halaman home. Nah, jika loginnya itu gagal, maka akan menampilkan pesan error, yaitu username atau passwordnya salah. Lanjut ke bagian return. Ada div class login container. Ini kontainer untuk halaman loginnya. Ada div class login chart. Dan ada judulnya, yaitu login menggunakan H2. Dan ada form on submit. Ini ada handle loginnya. Handle login dari sini yang untuk mencegah reload halamannya. Ini tuh bisa menginput teks yang teks sebelum diisi akan berisikan arahan untuk mengisi, yaitu username-nya. Ada value-nya itu username atau nama kalian. Lanjut ada input passwordnya. Nah, ini ada button class login, button untuk loginnya. Ada login button dan tipenya itu adalah submit. Ini adalah keterangan jika login itu gagal, akan memunculkan error karena akan memunculkan bagian error. Lanjut kita akan ke bagian dari logout-nya. Untuk logout saya menambahkan itu di bagian setting.jsx. Jadi saat mau logout langsung ke halaman settingnya. Lanjut kita akan ke bagian halaman home-nya. Ada page home.jsx. Di sini ada beberapa import. Ada import use effect dan use state dari React. Ada import get post dari folder API, yaitu api.js. Ada import mobile layout. Ini adalah mengimport mobile layout dari folder layout, yaitu file mobile layout.js. Ini ada import untuk mengimport CSS. Ini mengimport CSS untuk menstyling halaman home-nya. Ini ada import get categories dari folder utils, yaitu pada file setting.js-nya. Kita akan lanjut ke bagian sini. Ada export default function home. Nah, ini adalah komponen dari home-nya. Dan dalamnya itu ada const, post, set, dan set post. Nah, ini adalah state untuk menyimpan daftar artikelnya. Ini ada use effect. Use effect ini adalah untuk menjalankan aplikasinya atau menjalankan komponennya. Ada get post. Nah, ini tuh akan memanggil API untuk mengambil artikel setelah data diterima. Setelah itu data akan disimpan ke state post. Lanjut ada const preferred. Nah, ini tuh akan mengambil kategori yang dipilih oleh user dan dia akan ditampilkan di bagian home-nya. Lanjut ada const recommend. Nah, ini akan memfilter ini
akan memfilter artikel berdasarkan kategori favorit user dan hanya artikel dengan kategori yang dipilih yang akan masuk. Ini ada return. Sini ada mobile layout title sama dengan home itu. Ini tuh menggunakan mobile layout dengan judul home-nya. Home. Ini ada pembungkus atau div. Nah, ini adalah kontainer untuk daftar artikel. Lanjut ada postmap. Nah, ini tuh melakukan looping data artikelnya. Lanjut ke bagian sini, ini ada div. Ini adalah untuk memunculkan beritanya. Di sini ada gambarnya, gambar cover dari artikelnya. Lanjut ke bagian link. Nah, ini akan menampilkan judul artikel yang bisa diklik dan akan diarahkan ke halaman detail artikelnya. Lanjut ke bagian ke bagian outdoornya atau dari penulisnya akan menampilkan seperti ini. Nah, ini tuh artinya jika tidak ada nama usernya, maka akan menampilkan ini, anonymous. Lanjut kita akan ke tampilan discover-nya. Ini ada halaman discover. Di sini juga ada beberapa import, yaitu ada use effect untuk menjalankan komponennya, dan use state adalah untuk menyimpan komponen-komponennya. Ada mobile layout. Ini tuh adalah mengimport mobile layout dari folder layout, file mobile layout.jpg. Ini adalah mengimport get post dari folder API. Ini ada mengimport link, yaitu dari React Router DOM. Ada mengimport CSS untuk menstyling halaman discover. Ini ada export default function discover. Nah, ini adalah komponen dari discover-nya. Dan di sini itu ada cons, ada beberapa cons. Yaitu pertama ada cons post, set post, use state. Nah, ini untuk menyimpan daftar artikel yang use state isi satu ini. Ini adalah state untuk menandai proses loading datanya. Ada const loading, set loading. Nah, ini tuh yang const page, set page. Nah, ini tuh untuk menyimpan halaman pagination-nya, yaitu satu halaman. Lanjut ke const loading, set loading. Nah, ini untuk menandai proses loading datanya. Lanjut ke const has more, set dan set has more. Nah, ini state untuk menandai apakah masih ada data selanjutnya ataupun tidak. Ini ada const search. Nah, ini state untuk menyimpan kata kunci dari pencariannya. Lanjut ke bagian const filters, post. Nah, ini untuk memfilter artikel berdasarkan judulnya sesuai input search. Lanjut ke bagian const load post. Nah, ini adalah function untuk mengambil data artikel atau infinite scroll dan search-nya.
Lanjut, bagian concurrent page. Nah, ini tuh menentukan halaman yang akan diambil. Lanjut ke bagian constraint with get post. Nah, ini akan mengambil data artikel dari API-nya. Yang terdapat di API itu ada function get post. Lanjut ke bagian if. Ini tuh jika reset atau search berubah, maka akan diganti artikel dan set halaman berikutnya beserta reset status datanya. Lanjut, jika bukan reset, maka akan terus scroll ke bawah. Set hashtag. Lanjut, set has more false. Nah, ini tuh jika tidak ada data baru, maka akan menggabungkan data lama dan baru tanpa duplikat. Ini untuk menggabungkan data lama dan baru tanpa duplikat atau tanpa ada yang sama. Ini ada set page. Nah, ini adalah untuk menambahkan nomor halamannya. Lanjut ke bagian set loading. Menambahkan halaman. Ini akan, kalau dia terus ke bawah, dia bakalan loading. Hasilnya itu false. Dan selanjutnya itu ada use effect. Nah, ini tuh untuk mereload data saat search-nya berubah. Nah, di dalamnya tuh ada load pause through. Nah, reset data saat search-nya berubah. Lanjut ke bawah. Ini juga ada use effect. Ini untuk infinite scroll. Untuk bagian infinite scroll. Sama ada handle scroll. Nah, ini tuh function untuk mendeteksi scrollnya ke bawah. Ini jika masih ada data, maka akan ambil data berikutnya. Lanjut ke bagian window. Bagian ini adalah untuk menambahkan event listener scrollnya. Lanjut ke bagian returnnya. Nah, return ini untuk membersihkan event listener saat komponen unmount. Lanjut ke bagian returnnya atau isinya. Di sini ada mobile layout title discover. Nah, ini adalah mobile layout dengan judul discover. Di sini ditampilkan bagian search paling atas. Kemudian ada artikelnya, isi artikelnya. Ini jika dia diklik. Ini ada style text decoration, itu none atau tidak berisikan decoration pada teksnya. Ini ada div class, ada di
class name-nya itu ada artikel chart. Nah, ini tuh untuk menampilkan gambarnya. Dan ini strong post title. Nah, ini untuk menampilkan judulnya. Dan post.user.name ini untuk menampilkan outdoor-nya atau penulisnya. Bagian sini loading. Nah, ini adalah indikator dari loadingnya. Ini penutup dari mobile layout atau untuk bagian bottom navigasinya. Lanjut, kita akan ke bagian bookmark. Nah, di bagian bookmark di sini ada bookmark.jsx dan ada bookmark.js. Yang pertama kita akan bahas di bookmark.jsx. Sini sama seperti folder file dari home ataupun discover. Di sini juga ada import. Yang pertama ada import mobile layout. Nah, ini tuh adalah mengimport tampilan mobile layoutnya dari file folder layout dan atau file mobile layout. Nah, ini ada mengimport link dari React router DOM. Nah, ini ada mengimport dari file bookmark.js-nya. Lanjut, ini ada mengimport use effect dan use state dari React. Ini ada mengimport CSS untuk menstyling halaman bagian bookmark. Pertama ada export default function bookmark. Nah, ini adalah komponen dari bookmarknya. Ya, isinya itu ada cons bookmark dan set bookmark. Nah, ini untuk menyimpan daftar data bookmarknya. Use it untuk menyimpan datanya. Lanjut ada use effect. Nah, ini untuk mengambil data bookmark saat halaman pertama kali dibuka. Lanjut ada use effect set bookmark, get bookmarks. Nah, ini untuk memastikan data bookmark selalu baru. Ini ada Windows scroll to. Ini untuk mengatur scroll ke atas saat halaman itu dibuka. Jadi dia nggak bakalan turun ke bawah. Lanjut ke bagian return. Returnnya sama seperti sebelumnya. Di sini ada tampilan mobile layoutnya dengan judul bookmark. Sini ada judulnya. Di sini menampilkan jika bookmark itu kosong, maka akan menampilkan bagian ini, tidak ada artikel yang disimpan. Lanjut ke bagian sini. Nah, ini adalah bookmark. Isi dari bookmarknya yaitu ada artikelnya yang berisikan artikel, judulnya, dan gambarnya. Ini berisikan class name untuk menstyling di app CSS-nya. Dan ini ada button remove. Nah, ini untuk menghapus artikel dari bookmark. Lanjut ke bagian bookmark.js-nya. Nah, ini tuh pertama itu ada export function get bookmarks. Ini tuh akan mengambil data bookmarks dari local storage. Nah, untuk ini return JSON.parse ini
Ini tuh jika belum ada kembalikan. Jika belum ada, dia akan mengembalikan array kosong atau bookmark itu akan kosong. Ada export function add bookmark. Nah, ini untuk tambah artikel ke dalam bookmarknya. Lanjut ke barra const bookmark. Nah, ini tuh mengambil bookmark yang sudah ada. Ini lanjut ke const new bookmark. Nah, ini adalah data artikel yang akan disimpan, seperti ID dari bookmark, dari artikelnya, judulnya, dan gambarnya. Lanjut ke bagian if. Nah, ini tuh mengecek apakah artikel sudah di bookmark. Lanjut ke bagian bookmarks depus. Nah, ini tuh jika belum ada maka akan ditambahkan ke bookmark. Ke local storage. Ini akan menyimpan kembali ke local storage-nya. Lanjut ke bagian remove background ID. Nah, ini akan menghapus artikel dan dari bookmark berdasarkan ID-nya. Lanjut ada const bookmark sama dengan get bookmarks. Nah, ini akan memfilter bookmark yang ID-nya tidak sama. Ini adalah local storage. Ini akan menyimpan hasil terbaru dari menyimpan bookmark tadi. Lanjut ke bagian export function is bookmark ID. Nah, ini akan mengecek apakah artikel sudah di bookmark ataupun belum. Lanjut ke bagian ini, ada return get bookmark. Nah, ini akan mengembalikan true jika ID-nya ditemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian detail artikel. Di sini ada beberapa import juga. Nah, import dari React Rotterdam, dari folder layout, dari file mobile layout, dan dari folder API, dan dari folder YouTube. Lanjut kita ke bagian export default function artikel detail. Nah, ini adalah komponen dari artikel detailnya. Sama itu ada const use params. Nah, ini tuh akan mengambil parameter ID dari URL-nya. Lanjut ada const artikel set artikel. Nah, ini adalah state untuk menyimpan detail artikelnya. Lanjut ke bagian const related. Nah, ini adalah state untuk menyimpan artikel terkaitnya. Lanjut ada use effect, yaitu untuk menjalankan atau use effect untuk mengambil data artikel setiap ID-nya berubah. Lanjut ada const text detail. Nah, ini adalah function async untuk text data. Ke bagian const data, ini untuk mengambil data artikel berdasarkan ID-nya. Lanjut ada set artikel. Nah, ini mengambil artikel berdasarkan mengambil artikel terkait. Nah, const related data ini adalah untuk mengambil artikel terkaitnya dan biasanya berdasarkan kategori atau topik yang sama.
Lanjut ke bagian cons bookmark. Nah, ini adalah step untuk menyimpan status bookmark artikelnya. Ada use effect. Nah, ini untuk mengecek apakah artikel sudah di bookmark ataupun belum. Nah, di sini ada if artikel. Nah, ini tuh jika artikel belum siap, maka akan tampilkan loading. Ini ada return atau isinya. Nah, di sini ada mobile layout. Kenapa tidak ada judulnya? Karena judulnya akan ditampilkan sesuai dengan artikel yang dibuka. Di sini ada class name-nya. Di sini artikel title ini akan menampilkan judul dari artikelnya. Di sini ada untuk memunculkan outdoor dari suatu artikel. Di sini ada ditulis oleh artikel atau outdoor name. Lanjut, ini untuk memunculkan gambarnya, dan ini bagian untuk memunculkan teks pada detail artikelnya. Kenapa menggunakan dangerously set inner HTML? Karena ini akan menampilkan teks asli daripada artikelnya. Kalau misalnya artikel itu tidak memiliki teks tersendiri, maka akan muncul artikel ini belum memiliki isi. Lanjut, ini adalah bagian button remove atau button dari bookmarknya untuk menambahkan ataupun menghapusnya. Ini ada list cost name. Ini adalah gambar dari menampilkan artikel di bawahnya, itu bisa diklik juga. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian settingnya. Pertama, kita akan ke bagian setting.js terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 key, yaitu tema dan kategori. Nah, untuk temanya ini tuh adalah kunci untuk menyimpan mode tema di local storage. Dan untuk kategori underscore key, nah ini untuk menyimpan kategori favorit user di local storage. Di bagian export function get theme, ini akan mengambil tema yang tersimpan di local storage. Jika dia belum ada, maka akan default ke sistem. Lanjut ke export function set theme. Nah, ini tuh akan menyimpan tema ke local storage dan langsung menerapkan tema ke aplikasinya. Lanjut ada export function apply theme. Nah, ini tuh akan menerapkan tema ke root HTML-nya. Lanjut ke if. Nah, ini tuh const root. Pertama ke const root. Nah, ini tuh akan mengambil elemen tag HTML-nya. Lanjut ke if then. Nah, ini adalah jika mode sistem ikuti pengaturan OS, mengecek apakah sistem menggunakan dark mode. Ini apa? Cons is dark, ini apakah user itu mengecek
apakah sistem menggunakan dark mode. Lanjut ke bagian root. Ini adalah set atribut data dem berdasarkan mode sistem. Nah, jika modenya itu manual, light, atau dark. Nah, ini set atribut untuk mengecek data temanya. Lanjut ke bagian function get categories. Nah, ini tuh mengambil kategori favorit user dari local storage. Return JSON. Nah, ini jika belum ada data, kembalikan array kosong. Lanjut ke bagian export function set categories. Nah, ini menyimpan kategori favorit user ke local storage menggunakan ini. Lanjut kita bakalan ke setting .jsx-nya. Nah, di sini terdapat beberapa import. Ini ada import dari util setting .js-nya tadi. Nah, di sini tuh juga ada cons all. Ini kategorinya itu ada beberapa, yaitu ada teknologi, bisnis, olahraga, kesehatan, entertainment, dan science. Ini ada export default functionnya. Itu adalah komponen dari settingnya. Pertama itu ada constant setting. Nah, ini tuh akan menyimpan mode tema, itu ada light, dark, dan system. Lanjut ke kategori. Nah, ini untuk menyimpan kategori favorit usernya. Lanjut ke use effect. Nah, use effect ini untuk mengambil data, tema, dan kategori saat halaman itu dibuka. Ini ada pertama itu ada ambil tema dari local storage, kemudian ambil kategori dari local storage, dan ini ada scroll ke atas saat halaman pertama kali dibuka. Selanjutnya ada function change theme. Nah, ini function untuk mengubah tema. Ada set theme state. Ini update state react. Ada set theme mode. Nah, ini simpan ke local storage dan apply ke DOM. Lanjut ke bagian function kategori ini. Ini function untuk menambah atau menghapus kategori favorit. Lanjut ke bagian if. Nah, function. Nah, ini jika kategori sudah dipilih, hapus. Kategori sudah dipilih, maka akan menghapus. Dan jika belum dipilih, tambahkan. Update. Lanjut ke sini, cons navigate. Nah, sini pertama itu ada bagian set kategori state. Nah, ini update state react, dan ini simpan ke local storage. Lanjut ke cons navigate. Nah, ini adalah ini adalah untuk bagian dari logoutnya. Ini jika udah logout, maka dia akan langsung ke halaman login.
Lanjut ke bagian state. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan drop down tema. Nah, ini kita ke bagian return. Nah, di sini ada mobile. Ini tuh layout utama, halaman settingnya. Ini dengan judul settings. Ini untuk tema modenya dengan class name setting section. Ini ada div juga. Ini on click. Ini bisa diklik bagian setting item itu. Ini tem modenya, dan ini untuk tanda untuk menampilkan mode-mode temanya. Ini ada isinya tuh ada light, dark, dan system. Ini ada game mode. Ini on click change name. Ini active. Dia bakalan langsung ke mode tersebut kalau diklik. Lanjut ke bagian kategori. Nah, ini ada kategori list, ada all categories. Ini ada kategori include aktif. Ini bakalan aktif atau berubah warna saat diklik. Dan ini ada button logout untuk keluar dari website tersebut. Selanjutnya kita akan ke bagian offline modenya. Pertama kita akan ke bagian offline WS-nya. Nah, di sini ada export function. Ini offline handler. Nah, ini untuk mengatur perilaku aplikasi saat offline dan online. Lanjut ada function. Nah, ini function yang dijalankan saat koneksi internet terputus. Ini ada window location. Nah, ini akan mengarahkan user ke halaman game offline-nya. Ada ini function handle online. Nah, ini function yang dijalankan saat koneksi internet kembali. Ini jika user sedang berada di halaman game online. Kalau misal sudah ada internet, maka akan langsung ke halaman utama atau mengembalikan ke halaman utama. Lanjut, nah ini ada ini untuk mengecek saat pertama kali aplikasi dibuka. Jika sedang online tapi berada di halaman game offline, setelah itu baru diredirect ke halaman utamanya. Ini ada window add event listener. Nah, ini event listener saat koneksi terputus. Yang di bawahnya itu event listener saat koneksi kembali, atau saat online, dan di atasnya saat offline. Lanjut kita ke bagian gamenya. Nah, ini untuk bagian game. Di sini menggunakan full HTML, CSS, dan CSS. Di sini ada stylenya, style dari kanvasnya, dan body dari gamenya. Dan ada HTML, ada bodinya. Ini menggunakan ID adalah game canvas untuk menambahkan di JavaScript. Itu dengan ukuran 400, width itu 400 dan height-nya itu 600. Lanjut ke bagian script atau JS-nya. Ini yang pertama itu adalah mengambil elemen kanvas dari
teks 2 dimensi. Nah, ini ada objek player atau kotak hijaunya. Nah, ini posisi horizontal awalnya ada 180 dan posisi vertikalnya atau bawah layarnya itu 550. Ada lebar pemainnya itu ada 40 dan tingginya itu ada 40 juga. Dan speednya itu ada kecepatan gerakan kiri dan kanan itu 5. Ke bagian cons block. Nah, ini adalah array untuk menyimpan blok musuh dan ada let score. Nah, ini variabel skornya. Dan ini ada let game over. Nah, ini adalah status gamenya. Ada function create block. Ini membuat blok baru secara acak. Ukuran bloknya itu 40. Dan muncul di atas layar dengan kecepatan atau speednya itu kecepatan jatuh bloknya itu 3. Ada selanjutnya itu ada function update. Ini if game over. Nah, ini update logika gamenya. Lanjut ada menggerakkan setiap bloknya ke bawah. Lanjut mengecek tabrakan antara player dan kotaknya atau bloknya. Lanjut ke bagian remove screen. Kita ke bagian pertama itu ini. Nah, ini tuh game berakhir jika dia terkena blok. Lanjut ke for. Nah, ini adalah menghapus blok yang sudah keluar layarnya. Ini skor plus. Ini akan menambah skor jika berhasil menghindar. Ini function draw. Ini akan menggambar semua elemen ke kanvasnya. Dan ini ada clear back. Nah, ini membersihkan kanvasnya. Ada filter style. Ini akan menggambar layarnya. Ini lanjut ke bagian ini CTS filter style red. Ini akan menggambar blok musuh yang berwarna merah. Nah, di sini ada untuk menampilkan skor dengan menggunakan style itu adalah SFF. Ada fontnya itu 20 px dengan tipenya itu ada Arial. Lanjut ke bagian item hopper. Ini menampilkan tes untuk game overnya kalau kotak hijau terkena kotak merah. Nah, ini untuk loop utama gamenya. Ini untuk peringatan game harus berjalan selama belum game over.
Lanjut ke sini. Ini tuh kontrol keyboard untuk player. Tuh menggunakan tanda panah. Lanjut ke bagian ini untuk membuat blok baru setiap 800 ms. Lanjut ke bagian game loop. Ini udah untuk memulai game. Nah, ini untuk mengecek langsung saat halaman dibuka. Ini jika halaman dibuka saat on langsung dilihat ke halaman home-nya. Kalau koneksi kembali ini untuk jika dia kondisinya kembali saat halaman terbuka, maka akan langsung ke bagian window lokasinya itu ke halaman home-nya. Nah, untuk CSS-nya saya menstylingnya di app CSS. Nah, di sini tuh saya men-CSS di bagian CSS global atau semuanya. Ini kalian bisa men-style ataupun kalian juga bisa menambahkan style sendiri tanpa harus menggunakan app.css, tanpa menggunakan app.css ini. Nah, bisa juga ini ada main, boleh. Yang pertama itu ada di sini juga ada app.csx. Nah, di sini adalah untuk memberikan jejak pada halamannya, seperti halaman loginnya, halaman home, discover, dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya akan menampilkan hasil dari kode tersebut. Pertama akan memunculkan halaman login. Nah, di sini kalau kita memaksa menuju halaman home, maka dia akan langsung di-klik atau ditendang ke halaman login lagi. Sini password, ini untuk halaman home-nya, discover, halaman detail artikel, dan beberapa artikel lagi muncul di bawahnya yang terkait dengan artikel yang sedang dibuka. Lanjut, ini untuk bagian bookmark, bisa di remove ataupun tidak. Ini untuk settingnya, bisa dark atau gelap, bisa sesuai sistem. Ini untuk kategori, bisa dipilih semua ataupun sesuai favorit user. Ini untuk logout, akan langsung mengarah ke halaman login. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat siang.